Cuma aku lom pesan ya, saya itu setuju pendapat Imam Syafi'i. Tetap kaulus sahabi lesabil hujjah. Yang dawanya sahabat itu tidak hujjah yang mengikat. Maksudnya bukan hujjah itu begini. Sahabat itu banyak dan punya karakter macam-macam. Dan kebaikan semuanya kebaikan. Semua sahabat baik. Justru itu tidak perlu kamu mengadili dawe satu sahabat. Misalnya kue pro Abu Dzar, kemudian nanti kamu beda dengan Utsman. Masyhur kan khilafnya Abu Utsman dan Abu Dzar masyhur. Dua sahabat besar ini beda sama sekali. Sing Utsman kaya raya dan suka mengumpulkan harta, tapi karena dia orang soleh semuanya diorientasikan untuk kebaikan. Kita tahu perang Tabuk itu yang dipuji Nabi Sundul Langit Sayyidina Utsman karena penyumbang terbanyak. Zaman itu Utsman wis nyumbang 1000 dinar. Itu yang berupa emas, belum berupa ambek 100 kuda, ambek 100 unta, bi akta biha wa ahlasiha. Padahal 1000 dinar artinya hampir 4000 gram karena 1 dinar sama dengan 4,25 gram. Kayak apa? Artinya gini, kalau kamu berlebihan tasawuf, gak suka harta, kamu berhadapan-hadapan dengan Sayyidina Utsman. Kena seneng duit sok, kepengen ngamal berhadapan-hadapan sama madzhabnya Abu Dzar. Makanya biasa saja. Semua yang dipilih sahabat itu kebaikan. Ya kita sesuai takdir kita. Takdir ini justru apa kan ridho baik kodok-kodok. Kenapa kok tetap kudu ridho kok sampai kodok-kodok? Ridho semodel bias. Sauni-unimu lumayan. Kenapa? Makanya saya ulang lagi ya. Kayak ini dawuh Sayyidina Utsman. Melihat orang lain semua selamat, melihat dirinya rusak. Itu maknanya hanya untuk menghilangkan takab. Tapi kalau seperti itu Anda malah kehilangan syukur, jangan lakukan. Ya, wong kabeh bener kabeh kecuali aku. Kalau itu berlebihan menghilangkan syukur, maka jangan kamu lakukan. Karena kita diajari ngendikan apa alhamdulillah. Jadi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kita sendiri punya hak dan mendapat hidayat ya Allah. Kenapa kita menafikan hidayatnya Allah pada diri kita, sementara kita meyakini hidayat itu pada orang lain. Akhirnya kan ngilangi syukur. Karena apa kan wong tasawuf sumber wong liya Gus selamat kabeh kecuali kula. Berarti Allah memberikan pada orang lain keselamatan, pada dia ketidakselamatan. Akhirnya kan hubungannya dengan Allah tidak baik. Seakan-akan Allah merhatikan orang lain, tidak merhatikan dia. Paham ya? Tapi kalau kamu terlalu menganggap Allah mau ngasih hidayat aku, terus kamu berpikir orang lain sesat, maka ujub. Nah kita ini ya tidak boleh ujub, tapi ya agak boleh terus tidak syukur. Ya sudah, dikontrol. Manis, ya surep alami ini sebenar. Ya kowe itu benar. Kan malah dimaklumi mbek pangeran. Mergo alasannya apa? Kenapa? Kowe kok milih madzhab ngono to? Tidak tahu. Malah penak. Wong ra ro gak kena khitab no. Nanti bang milih madzhab malah salah. Pengamat-pengamat itu ora tau ngaji ora apa ngomong hukum Islam powe dene ra karuan. Tapi Senin mbek Selasa beda, Selasa mbek Rebo beda. Tanpa referensi dadi tak uni-unine napa? Wadang pidato. Wah, zaman akhir kiai ra sugih ra dihormati wong. Makanya penting sugih. Mana ada dalam ajaran Islam target dihormati wong? Oh no, target ning Islammu supaya dihormati. Enggak ada kan? Gua omongan ngelantur. Besok enak ngomong. Wes puen ada tuh melarat bebas hisap. Memangnya wong melarat itu ora di duit tok, kadang ora di duit tapi ngrasani terus. Padha wae bek napa hisap. Memang samu hisap mau perkara donya tok, perkara hasil yo hisap, perkara gremeng yo di hisap. Nek ora tau ngaji dadi nek omong sak uni-uni ne. Tapi kalau kita tahu ngaji kan gitu, wong sugih dihisap dunyane. Wong melarat dihisap cangkeme, kadang men ngrasani. Iya kan? Wong alim kadang dihisap pomake, kadang-kadang berlebihan harap-harap ning umate. Wong bodoh dihisap ra rohae gurune. Kuwabe kena hisap. Sing ora kena hisap ya panitia kiamat niku saman yo. Wali-wali niku boten kena hisap. Mergo kon dadi seksi. Seksi kan gak kena audit hakim. Jadi kan wali-wali ulama-ulama ora pati kena hisap. Mergo kon dadi seksi. Seksi ku kena hisap to. Gak dadi diceluk. Diceluk. Bener iki tau ngaji kowe nasa ilfat. Nggih Gusti. Paham? Atuse boten. Atuse boten. Ora paham kok ngaji terus. Hebat berarti Gusti. Yo hebat ora. Ora paham kok ngaji. Hebat. Terus ana kok lha kok ngaji kowe nggih paham nggih kados Pak. Yo hebat dadi akhire hebat kabeh. Angger ikhlas lho syaratnya kok insyaallah hebat kabeh. Jadi ada orang-orang yang jadi nanti orang-orang alim itu baik pangeran kalau dia ikhlas semua dosanya dimaafkan terus ganjaran itu sudah selesai. Terus nggak akan jadi seksi.
Nah, pas mulai jadi saksi dia sudah terbebas. Mulanya para nabi itu tidak kena hisab karena nabi itu jadi saksi di mana-mana saksi itu tidak kena audit. Misalnya di pengadilan saksi itu kan nggak mungkin jadi tersangka. Tapi jangan saksi yang dalam bahasa KPK enggak. Memang benar-benar saksi. Makanya bahasa saksi di KPK itu kalau beda dengan bahasa saksi dalam agama. Saya ulang lagi ya. Awas loh benar terjebak dalam bahasa hukum positif. Saksi kalau dalam bahasa KPK itu kan gini. Misalnya Fauzi korupsi, Mustafa teman dekatnya. Yang terbukti korupsi Fauzi kena OTT, maka Mustafa dipanggil sebagai saksi. Maka potensinya nanti menjadi tersangka, kan mergo kecipratan. Ya kan? Tapi kalau dalam bahasa agama enggak, saksi itu adalah orang yang melihat satu kesalahan dan dia tidak terlibat sama sekali. Ada tambahnya, melihat satu kesalahan atau satu kejadian dan tidak terlibat sama sekali, dia ada masalah. Jadi misalnya ada orang nyuwun sewu zina. Kemudian kamu menyaksikan, ini benar-benar saksi. Tapi nak ndeloke mergo antri gentenan. Iku rasa siblas dol, paham ya? Iku jenenge wong antri apa? Lu paham ya? Nah, nanti para nabi itu jadi saksi atas umatnya. Itu maksudnya benar-benar saksi, gak terlibat sama sekali. Semua wali nanti jadi saksi. Ya tentu kelas-kelasan ya. Jadi paham ya? Makanya nanti itu saksi itu nggak akan kena pengadilan, namanya apa? Karena dia didatangkan benar-benar jadi. Nah kayak gamane saksi itu mirip saksi kecelakaan itu lebih benar contohnya. Nah saksinya para nabi itu mirip kayak saksi kecelakaan. Misalnya ada orang nabrak orang. Saksi ini kan benar-benar tidak terlibat. Itu betul itu. Bahasa saksi itu betul. Tapi kalau di KPK itu agak salah dalam, maksudnya agak nggak kayak bahasa agama. Dikatakan saksi tapi suatu saat jadi itu nggak bisa kalau dalam bahasa agama nggak bisa bahasa agama loh ya karena di mana-mana saksi itu yang menyaksikan kejadian bukan yang terlibat. Jadi nak saksi kalau saksi kecelakaan itu benar betul ini yang nabrak ini betul pak tadi pas kejadian saya pas di sini itu kan nggak mungkin jadi tersangka ya tetap saksi paham ya. Nah Rasulullah nanti itu seperti itu, maksudnya seperti itu benar-benar gak terlibat kesalahan umatnya, tapi jadi saksi karena beliau ketuanya, imamnya. Apa betul Muhammad ini umat kamu? Ya. Ukurannya apa? Dia sering mau sholawat. Ya nanti orang bisa ukurannya apa? Bajunya gini, macam-macam lah. Terus bajunya gini, macam-macam. Ya sudah, itu jadi saksi. Kemudian ketika diputuskan disiksa misalnya, Nabi mensyafaati. Ya sudah seperti itu saja. Terus para ulama juga gitu. Setelah dosanya dimaafkan karena dia lamangit maya agama, diminta jadi saksi. Apa betul ini pernah ngaji kamu? Buktinya syaratnya apa? Ini. Ya terus gitu. Disebut fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida. Tapi tadi loh ya, bahasa saksi dalam agama itu saksi adalah orang yang sama sekali tidak terlibat dan tidak mungkin terlibat. Jadi jangan bayangkan bahasa saksi dalam KPK itu enggak baik. Bahasa itu tidak baik untuk agama. Tapi kalau hukum positif di bahasa itu ya monggo lah, itu kan di luar wilayah kita. Tapi kalau saja agama itu gitu. Ya kayak tadi contoh paling gampang tadi. Ada orang zina kamu melihat terjadi saksi itu saksi. Tapi nak delok mergo ngantri itu tidak saksi jenenge paham. Paham jelas ya? Ngomong ini terang no jelas kok. Modelnya kompak tuh jadi enak ya, jadi kalau suwun lah, pokoknya kebaikan sahabat itu semuanya baik, tapi tidak saling meruntuhkan. Kamu bisa ngikuti pendapat Abu Dzar tanpa mengesampingkan mazhabnya Sayyidina Utsman. Begitu juga kamu bisa saja ingin kaya kayak Sayyidina Utsman tanpa mengesampingkan pendapat Abu Dzar. Ya sudah biasa saja. Semua kebaikan dan kebaikan variasinya banyak. Ini Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu luar biasa. Kalau ngendikan kebaikan itu minimal dalam satu majlis kata sahabat itu kadang sampai 60 kali. Al iman bid'un wa sittuna bid'ah. Al iman syu'bun seperti itu. Makanya banyak ulama ngarang syu'abul iman. Beberapa cabang-cabangnya itu Nabi dalam satu majlis kadang ngendikan sampai 60. Misalnya tadi Nabi cerita ada seseorang lewat kemudian ada duri disingkirkan dari jalan. Kemudian Allah mengampuni dia. Orang kayak kiai saiki, misalnya pro istighfar, promosi istighfar, sampai umatnya menjak nangis perkara istighfar, itu kurang baik. Allah kadang ngampuni kita itu tidak dengan jalan
Istighfar. Banyak cerita Nabi. Ada orang melihat anjing apa melet-melet. Terus dia tadi mengalami kehausan. Terus dia bilang ini anjing ini ngalami kayak yang saya alami. Kemudian dia turun ke sumur ngombeni asu itu. Orang itu dalam hadis istighfar apa enggak? Enggak kan? Dia dimaafkan Allah karena cintanya pada hewan. Iya enggak? Ada kita seperti itu. Ada orang rumah yatim. Itu Nabi enggak cerita sisi istighfarnya. Ana wa kafilul yatim ini fil jannah. Saya dan yang rumah yatim fil jannah. Nah ini kalau kita hanya ngomong istighfar toh akhirnya umat istighfar tenanan nangis tenan tapi medite ra karuan. Mergo yang penting istighfar ini apa-apa, enggak bisa seperti itu. Maka kalau kamu jadi mursyid suatu saat kita jadi mursyid mergo tua. Kamu harus ngomong. Nah apa ngajak istighfar ngomongnya jujur. Monggo istighfar sareng-sareng nggih, niki bagian dari kebaikan. Saya nginjang sing wolowo tetap lomo. Sing medit dilereni medite maksudnya. Sehingga orang tahu bahwa istighfar itu tidak segala-galanya. Coba Nabi nak ngedikan gimana coba? Wa'at bi isayyatal hasanata tamquha. Kira bar ngamal lelek nglakoni keapian. Enggak ada di hadis wa'at bi isayyatal istighfar, enggak ada. Di Quran juga gitu. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Setiap habis elek habis. Misalnya aku bar ngenyek Fauzi elek. Lo langsung getut, gak lek ganteng kan. Tapi nak iso wae tambah elek perkarane ngenyek jebule muni ngene. Tapi secepatnya. Paham apa? Secepatnya wa'at bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Misalnya gue baru ngeritik wong mukmin. Orang mukmin Indonesia itu tidak maju, tidak dinamis, tidak kayak di Singapura. Biasanya narasumber kan. Bangsa kita, gue itu pemalas, tidak kayak orang Singapura. Dari seminar kok guri. Engko ono dadi wong Singapura, lapo nang Indonesia. Narasumber sembrono. Nah, nak bar ngomong ngono kok dene nanti di rumah ngerasa salah. Wah, saya ini kok mengkritik bangsa sendiri. Kudu langsung, ya Allah, semua keburukan saya tadi tak tanggung saya. Dan semua yang saya kritik, saya salahkan. Jadikan itu kafarah mereka. Jadi yang namanya kebaikan itu diantaranya istighfar. Tapi tidak semua dosa bisa kamu hapus dengan istighfar. Kayak misalnya, kayak diutang wong. Terus rabuk sahur tapi astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dari pengiran apa hubungannya? Aku ramelok mbok utangi mbok jalui sepuro. Nabi itu kalau ngendikan kebaikan itu sampai 60 item saudara, 60 napa? Item. Wa imatatul adza minator kan al iman gini, a'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit fari. Terus ngendikan gitu. Tasaddaku, wis sedekah walau fir sana satin, sana contoh sikil wedhus. Wong Arab ora tau nyebelah pitik. Dadi senajan itu jadi sikil wedhus. Jadi ra kena mbok kiasno, nak ngono pitik senajan to ceker yo ora. Sebab kai malah tersinggung dul ngawur. Kias iku yo sing nalar. Wong Arab ku nak mayor ra nyembelih wedhus. Mulane sedekah senajan to sikil wedhus. Barang wong kiai Indonesia nak mayoran mau nyembelih pitik. Akhirnya sedekah tagade ceker. Ora ngono dul. Pak, kiase ora ngono. Biasa ngene sikil wedhus iku ana nilaine. Lah cakar ora ana nilaine. Saya ulang lagi. Nabi itu kalau ngendikan kebaikan, kadang dalam satu majelis itu 60. Sehingga kebaikan benar-benar variasi. Kamu sudah ke walau firsana satin. Kalau kamu masak dudoe sing akeh ben iso diterotonggo-tonggo. Terus ngendikan gitu. Kalau enggak bisa semua, ditol koti wajib. Sementing wajah kamu ceria nak ketemu tong. Jadi terus di kalimatin thayyibah dengan kalimat tutur sapa yang baik. Dan itu ya nyuwun sewu menyebut istighfar itu hanya di antara. Sekarang banyak kiai yang hanya gerakannya ngajak istighfar. Bagaimana bisa? Misalnya ke istighfar terus mbokmu ra duwe duit mbok barno. Wis ngerti sirahe ngeluh ra butuh kok obat. Astagfirullah, astagfirullah. Cok aku sirah kula astagfirullah. Lah itu resiko tasawuf tanpa fikih. Makanya kacau, tatanan menjadi. Tapi yang benar kan enggak? Ibumu tutuk obat. Periksano. Kemudian bersamaan dengan itu kita masih istighfar karena kita tidak pernah sempurna iso ngelakoni hak-haknya ibu. Kalau cat dalam kulon namun kali, cat dalam ibu 5. Padahal saya punya tamu banyak ngaku kiai. Ibu kulo wis sepuh karena tadi nggak boleh seorang anak punya candalem lebih banyak dibanding ibu karena ibu itu harus spesial. Saya berkali-kali ngomong supir saya, pokoknya anak ibu tindak rasa pamit apa.
supaya spesial. Seorang tua itu, nak dulurku kudu pamit. Bukan karena saya ingin mendedak, supaya beda. Bahwa kelasnya ibu itu beda dengan dulur. Tapi nak ibu rasa pamit, kan kunci di bawah supir. Oh nanti isen tenan, isen itu gara-gara ngajak kiai, kiai tenan. Terus ajak lu ngomong asem. Pikiran gue lagi nganggo mobil, nggak ada acara. Coba barang ke omah mobil kurang. Tapi kalau ya kaidahnya gitu ya sudah. Yang berdua tiga ibu. Jadi saya punya sekian aturan. Misalnya ini tahadus bin, saya punya sekian uang. Bilang saya dalam ini khusus ibu, nggak usah pamit. Ini ada sekian fasilitas uang kalau untuk ibu nggak usah pamit. Ini mobil kalau untuk ibu nggak usah pamit. Padahal ibu nggak ada ngomong tindak ning sawah, mungkin ngomong sepuh, nanti kadang gelap sawah, nggak ngomong mobil. Ya cadalemku tak bisa gitu. Misalnya cadalemku kok ibu lagi seneng perkara ini adalah yang diminta bantu cadalemku. Padahal saya tugas di saya tetap akan ngalahkan. Kalau ibu menghendaki kamu, meskipun kamu tugas di saya menangkan ibu. Guling-gilingan kalau kita ini hormat. Itu fikih. Jadi kita mengimplementasikan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Maknanya paling gampang adalah keinginan kita runtuhkan semuanya demi keinginan ibu. Setidaknya ada aplikasinya. Kalau bahasa komputer itu ada aplikasinya. Mau maca hadis iku tapi jebule. Ya mobil sendiri, ibu ibu. Piye kok? Pengajian. Pengajian itu golek duit, nak ngurmati ibu itu malah karuan swarga anak-anak. Kecuali pengajian ikhlas. Anak ikhlas orang ngamuk tiga ibu. Kowe canom misalnya pengajian mobil tiga ibu ubal lah kena ujek nom. Isen aku kiai, isen mana nara toat. Anak-anak. Marah ini watak niku marah ini. Maka fikih itu penting karena itu yang bisa bikin standar apa? Bisa bikin standar. Fikih jelas aturan mainnya bahwa kita jauh di bawah ibu. Sehingga wujudkan dalam aturan hidup itu tadi misalnya khusus ibu nggak usah pamit. Kalau candalem diceluk ibumu menangkan mengalahkan diri saya sehingga Allah berso kalau orang ini luar biasa benar-benar al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Allah berkali-kali nyeluk candalem misalnya ada tamu gitu butuh mbak-mbak untuk kopi gitu. Buat nonton tidak ibu ya sudah selesai sudah. Jadi jelas aturannya. Jadi orang istighfar toh. Ya jelas ya aturan pangeran seperti wa yadrauna bil hasanatis sayyi'ah. Setiap kesalahan kita tutuli, kita hapus dengan kebaikan. Kesalahan wong utang ya. Nyaur. Apa istighfar? Kesalahan wong kodok subuh, istighfar apa langsung kodok subuh? Mana ana kodok subuh ya kodok subuh bareng ra usah kodok. Astagfirullahaladzim. Ruwe potong ora iso ngaji ruwe potong. Dibantah wong ya khusuk, angel. Maksudnya sawangan itu otoritasnya tinggi dia, ngene uraan kono apa? Nek rapati ngalim rasa khusuk, mari didel wong nemen-nemen. Akhirnya malah repot agama iki malah biasa wae. Dadi nek pas salah iku wong ya rapati ngandel ngono. Dadi gede-gede. Nek pas salah ben wong rapati ngandel. Mbak mata gula bener bersalah pakai aku anut ulama-ulama di sini. Pokoknya mantafak koha walam yatasawwaf ikut tafasako. Siapa yang berfikih tidak bertasawuf itu berstatus fasik. Fasik itu masih mendingan. Tapi tasawuf saja tidak fikih tahzan dakoh maka menjadi kafir zindik. Karena pasti punya keputusan khilafal Quran wa sunnah. Dia sering punya keputusan yang jauh berbeda dari Quran dan sunnah. Karena tidak ada ilmunya. Apa tidak ada? Tidak ada. Wong kula bolak-balik krungu, ana wong wis puluhan tahun ra salat, bareng tobat kepengin salat. Sowan wong model ngono-ngono iku wis penting istighfar sing akeh. Bar saiki. Bareng sowan aku yo tetep wis ngene ae, pokoke tiap salat ping pindho to yo. Anggap bae sing sitok iku nggo ngodoki masa lalu. Tak dereng 10 tahun Gus. Lah nek pengen cepet 10 tahun tiap salat kowe ping 10. Lah kok terus ra sida tobat mergo kesel ae meneng ngono. Lha fikih kan aturan mainnya jelas karena dia ada sholat 10 tahun ya sudah setiap sholat kowe double anggap bae sing sitok sholat hari ini sing sitok sholat masa lalu paham ya lah nek kok 10 tahun ya tak tau nek 10 tahun ya berarti wis bar lah nek pengen cepat bayar kredit ya tiap bar sholat jadi 10 jadi ngambil kredit mobil sing langsung 10 juta kan cepat selesai. Apa paket sing 1 juta tapi 4 tahun misalnya kan. Jadi kalau fikih jelas aturannya apa? Gus kula nu ra salat.
Kulo nate sowane wong fasik tapi tahu santri terus fasik. Gak salat 3 tahun. Super. Wah, nuwangi kulo tobat, Gus. Wis salat, kira salat pirang tahun? 7 tahun iki eling den Rasul. Ya ora takon istighfar ya, tiap salat iku udah beli. Nah, tapi ya mau. Istighfar engko bahas engko. Penting wajib sih. Napa? Ya ono sing gitu. Lah ora kok istighfar. Malah iki kiai rapal donga salat temen. Lah kok iso? Lah anggere julus binas saja tenan nih Rabbi firli warhamni. Lah rumah samu iku gak istighfar. Wong salat. Kadang kiai kok ora pokok istighfar. Lah nek pas lungguh binas saja tenan muni piye? Apalam salat iki? Rabbi firli. Lah iku mbok anggap donga apa? Donga sugihan. Jadi agar julus beda saja, kan otomatis beribu. Lalu donga istighfar atau donga sugihan. Malah ngaji, ya fakih itu perkuat supaya aturan dalam Islam itu jelas. Dan nanti setelah itu baru ngomong tasawuf. Jadi misalnya zakat, ya sudah uang zakat itu sekian. Setelah 1 nisab wajib zakat dan kewajibannya tiap tahun. Ya sudah seperti itu. Diberikan siapa? Ke mustahik. Mustahik itu sebenarnya ada 8. Sudah jelas detail. Lalu orang 8 ini kalau nggak ada ya diberikan yang ada. Kan dulu partai itu 8, lama-lama kan tinggal 2 misalnya. Ya kubu sana dan sini kan. Neng Indonesia kan paling karek mufukara sampai masakin. Karena kalau amil di Indonesia rata-rata kan dikelola diurus negara, apalagi yang Basnas itu kan digaji negara. Tapi kalau di masjid-masjid ada amil, tapi kan sukarelawan. Kalau misalnya amil zakat, tengriki amil zakat untuk gak ya umumnya rantul. Rata-rata kancan nom-nom anak kiai ini anak kaji-kaji kan sudah gaya-gaya kan serabut untuk beras. Bukai malah tersinggung, kok beras? Lewat usuke bareng jadi ambil zakat kita bukai beras. Manuk tapi bukai beras yang mana? Kalau lah ya setuju ya ambil masjid tiga. Karena apa ya anak-anak muda itu kan bocah yang enggak banyak kepentingan. Ben kulino ikhlas. Cara ulo ben kulino ikhlas, ben ngono terus. Nah, ana sing suka ngekeki kopi ta rokokan ben bunga-bunga terus pokoke sementara. Sok canom kok ijen nom kok wis mikir apa? Beras perkara ne rasa awake apa? Amil. Ku apa-apanan. Wong ora dididik ikhlas. Cara kula nu ra. Dhisik amil zaman Nabi bayangane ra ngono dul kontok. Kanjeng Nabi ku ngutus Sayyidina Ali ku ning Yaman. Nggo ngurus zakat. Wis iso bayangno Madinah Yaman. Wes ngono cek numpak unta. Mulane dhisik ambil iku untuk jatah. Aku yo kangelan tenan apa. Tapi terus muni. Terus kowe aja dadi kok cara Gus ambil saiki ra untuk goblok lawas ya nek ngono. Ora ngono maksudnya iku yo kira-kira dhewe. Dadi dhisik gambarane ambil iku. Nabi ngutus Nabi ning Sayyidina Ali temu di Yaman. Terus ngendikan dong jupuk zakate wong Yaman. Engko carane ngelola ngene tuk khodu min agniyaihim faturatu ala fuqaraihim yo zakat dijupuk sangka sugih dikene wong fakir. Jadi dengan jarak seperti itu, kangelan seperti itu ya pantesin untuk ambil. Pantesin tuh. Iku aku gak yakin nak Sayyidina Ali untuk mergo Bani Hasyim. Tapi jelas iku ya sembalah. Pokoke sementing wis bayangno ngono. Mamane iku umpama amil entuk bayangno sing ana kangelane napa? Lah setahun pisan mo ngumpulno ning masjid terus diterone rondo-rondo, iku nang sepeda motor. Mbek kanca-kancane guyon cara aku ya ngopi, guyon-guyon terus. Sapa rondo sing kurang iki. Ya sing ngono bariku wis ngono apa? Kok terus go beras 2 kilo mulai iku. Apalagi anak-anak muda biasanya kan lebih ikhlas kan enggak berarti banyak apa? Kepentingan, ada banyak mikirnya sudah lah harus. Jadi kecuali kangelan. Nah iso aja lah, soalnya iso. Di Indonesia gimana? Kalau ambilnya benar-benar kayak kemarin saya punya teman pengurus zakat di Riau. Nah itu kalau setuju untuk tak takoi zakat di mana? Dia itu ikut lembaga. Itu dari Kepulauan Riau yang kota itu dikirimkan ke pulau-pulau Riau kecil yang dalam layaran itu sampai 1 jam 2 jam. Ya kayak di Karimun Jawa itu kan misalnya ada pulau-pulau kecil yang tertinggal. Jadi zakat ditororono. Ya itu kalau seperti itu kangelan gitu ada nantang marah bahaya. Ya itu cara pulau ya untuk bagian. Mereka ya ono repot ya ono apa? Dan dia memang tidak punya pekerjaan. Dia pekerjaannya hanya sebagai pegawai amil zakat. Jadi pokoknya dikira-kira sendiri, apa?
apa dikira-kira sendiri. Nah, syukur-syukur sekarang banyak orang yang suka kemudian mengabdikan diri jadi relawan zakat malah bagusan dia tidak kepikiran dapat itu. Ya sudah, pokoknya sementing kalau seperti itu tuh nggak ada ukurannya istafti kolbak. Tanyakan hatimu, itu pantas nombor apa pantas nombor tau lah. Wal makola tu sabiau de makola kang kaping 7 an alien radhiyallahu anhu wa karama wajh laula khamsu khisalin. Umpama ora ana te limang tingkake sifatin tegese pira-pira sifat mazmuatin kang den wudhu. Nasoro yektine diwudhu dikritik disalahkan nasoro yektine dadi sapa nasu manusa kullu kabeh nas usolihin soleh kabeh. Kalau saja tidak ada hal 5 ini pasti semua orang soleh. Kholisina tegese lepas kabeh. Kholis maknane lepas atau terbebas kabeh minggu lifasatin sanging kabehane kerusakan. Awalu hati kawitane khamsun alqanaatun rima. Bil jahli klan goblok. Mari donya rusak iku nak goblok nerompo. Tenang wae. Ai rido tekse rido bil jahli klan goblok. Bi adamil ilmi klan orang ngerti bidini klan agama. Ada 5 hal yang andekan tidak ada hal ini maka orang semuanya soleh. 5 hal sing dadekno wong ra soleh siji alqanaah bil jahl. Goblok ya tenang wae. Iku semari perkara napa? Goblok ya tenang wae. Nek kok sampean iku hebat. Gak tenang, mulane juga nasoihul ibad ngaji esuk-esuk war kodang itu. Berarti dianggap gak tenang. Ruwiyah den wa Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi, Allahu te Allah yu begitu. Iku sajane ya bodo mau. Sajane cara gampang ya bodo. Allahu te Allah ya bodo iku ora seneng sapa Allah. Allahu te Allah ya bodo iku ora seneng sapa Allah. Nah yo gitu ya Allah ku ora nyenengno. Ning wong alim maksudnya Allah membuat orang alim normalnya ora seneng donya. Saya ajane gampang ya bodo. Ini harokati ora harokati sing aran, harokati sing nulis ora harokati sing aran. Jadi nak saya beda ya sah wae. Sing harokati sing aran sing nulis. Sing nulis, nak sing harokati sing aran kula ya hormat ke Nawawi. Sing nulis ya kuwe-kuwe barang kadang. Allah ya boti ora seneng sapa Allah kula alim ini saben-saben wong alim di dunia kelawan dunya. Urusan dunia ku dene pinter tapi jahilin bodoh bil akhirah kelan urusan akhirat. Apa itu gak suka orang nak urusan dunia pinter ra karuan, nak urusan akhirat goblok ya gak karuan. Allah gak suka orang yang urusan dunia roh, nak urusan akhirat gak roh. Ruang riwayat hadis wal hakim marwi ana sallallahu alaihi wasallam qol zambul alim te dosane wong ngerti ku zambun wahid tapi wa zambul jahil ku zam bali itu sallallahu. Ana kaya aku mek kuwe dosane akeh kuwe pokoke zambul alim zambun wahid wa zambul jahil dambani. Iku sonek capek muni dosa loro, jane ora loro tok. Iki capek. Kok mesti dik temen kok mau loro kok penak. Loro pakai. Mas loro ping, apa? Loro tapi apa? Ping berkali-kali. Rawu ngwonten hati sobat dilami. Terus dosa meneh wal khirsulan ngungseng seneng banget alat dunia yang atas itu. Ruwiyatin wa ta'ala annahu sallallahu alaihi wasallam qala azudu tazwud fi dunya inda dunya. Iku yurihu iso nanang nopo zuwat alqalba ing ati wal badana lan badan. Wa warafatu te seneng di dalam dunya kutut iku. Iku iso ngrepotno apa seneng alqalba ing ati wal badan ing badan. Wa terbroni. Wa ruwiya annahu qala nikmati dar ad-dunya. Nikmat iku nikmat banget apa adaru omah dunya utai dunya. Enak-enake omah ya dunya liman kedhe wong tajawada kang sangu sapa man minasange dunya li akhirati. Jadi dunya ini wilayah yang super, wilayah yang luar biasa. Asal kita gunakan untuk sangu akhirat. Hatta yurdi menanu jogeman ngritik dunia nemen-nemen. Kita nanti di akhirat semua memori kita tentang dunia. Kita ning swarga ya mergo prestasi kita di dunia ya lewat sujud sedekah macam-macam. Kita nanti masuk neraka referensinya ya zaman kita di dunia. Ya, maka dunia ini rumah yang super istimewa. Asal syaratnya liman kedhe wong tajawada kang sangu sapa man minha sanging dunya di akhirati karena akhirate man hatta yurdi asigo ngridano sapa man robbahu ing pangerane man. Jadi ning dunia sujud lomo atine apik kabeh orientasine golek ridane Allah. Kalau kamu demikian dunia itu rumah super karena rumah yang mengantar kamu ke surga. Tapi wabi sadar ad-darud dunya. Ele-ele omah ya dunya. Liman kedhe wong sodat kang ngalang-alangi apa dunya ku ing man an akhirati sing akhire man wa qasarat lan pepeko sapa man ceroboh sapa man bi ing dalam iki an ridho rabbi. Dunya iku ele-ele omah jika itu menghalangi kamu sangka ridane Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Hakim. Wasuhulan medhit bil fadli klan luwiyan. Ail bukhlu tegese medhit bima klan perkara zada kang tambah apa man hajati sing hajate man fidalikal waqti ing dalem kono-kono wektu. Wariba lan ora ikhlas fil amaling dalam amal etar kul ikhlas itu ora ikhlas fil amaling dalam amal bimula hadati wirillah lan delok liyane Allah fil amal.
Ruya anahu qala saduna siti banget siksa adaban yaumul kiamah kuman wong. Elek-eleke siksa ning kiamat, siksa paling dahsyat di hari kiamat iku ngene, kanggo sapa? Man iku kanggo wong. Yuri kang ngetokno sapa man, memperlihatkan anasa ing manusa liya. Orang yang memperlihatkan ke manusia yang lain annafihi khairan, bahwa dia punya kebaikan, wala khairofi, padahal hakikatnya tidak punya kebaikan. Terus saiki wong tebar pesona itu. Kesannya baik, padahal tidak ada kebaikan. Kesannya soleh, jebule ra soleh blas, itu modus. Itu parah. Nanti lara-larane siksa orang yang memperlihatkan ke orang lain bahwa dia soleh, padahal tidak soleh sama sekali. Rawahul Din. Mulane bener, biasa wae kan. Ya pokoke sampeyan sing biasa wae. Aja ngetokno soleh nemen-nemen. Nek ora soleh malah diaudit mbek pangeran, apa? Biasa nek guyu-guyu, biasa guyu banter. Sajane guyu banter mari mati hati. Lah tapi nek kowe khusuk modus lho. Dadi milih di kaya. Hisab guyu banter apa dihisab meneng terus modus pura-pura soleh. Ayo milih di. Berat di hisabnya. Berat pura-pura. Mergo kok pura-pura terus ngomong udah enggak bener. Padahal kadang enggak ngerti sama sekali. Salam ya Kang Arab. Waru ya Nabi sallallahu alaihi wasallam qol man utai sapani wong aro iku memperlihatkan sapa man anasa ing manusa diperlihatno faqama ing sak dhuwure perkara indahu kang sak dhuwure man nal khosah sing wedi pengiran fa huwa munafik. Orang yang memperlihatkan dirinya ke orang lain seakan-akan dia itu takwanya kelas A, itu munafik. Wong kelas biasa wae sithik-sithik astagfirullah. Sithik-sithik astagfirullah. Sebelum ora wong hiburane ndelok macam-macam. Tapi nak dengar dong astagfirullah. Sono wong ngrasani wong liya astagfirullah. Wong bakas politik astagfirullah. Saiki wong dolali akhirat. Padahal jebule nak ning omah, ujube ra karuan, sombonge gak karuan. Orang yang memperlihatkan ke orang lain bahwa dia seakan-akan soleh, padahal tidak soleh, fahuwa munafik. Pane kok aku mulane roh kowe beling wah iki wong jujur. Pasti jujur ya pancen tenan beling ngono maksudnya. Tapi nek ana wong saleh coba tuduh, jangan-jangan modus. Ya ora usah ngono ya. Maksudnya mikir awakmu dhewe lah, apa mikir wong liya. Tapi jelas kuman aron nasa faqama indah minal khasyah bahwa munafik. Rawahul Bukhari, waduh, repot nek Imam Bukhari. Lah misale rawine gak Bukhari ya, paling hadis masalah kan. Oh, ndak hadis sahih, ndak bisa dibuat pegangan kan. Dan Rawahul Bukhari tuntas ya, apa? Ya, sesuai biasa, kamu udah biasa. Kalau nu tak senengi bapak nu itu buaya. Mau nak isuk nganten iki biasane bapak mlaku ya, kadang keturunan kadang mboten mlaku. Ngerti tak kok itiangi badhe ngemundi ngentekno dhuwit. Bingung ngene donya di dhuwit. Ya senane ngentekno dhuwit kan jajan. Ya ora mesti tinggal. Terus kadang dia ning marung bayar mbek 100.000. Zaman bapak sono di 100.000. Iki dhuwit kok akeh entek mesti boleh. Oh, iki dhuwitku paling cilik. Bapak sedang diguyon. Ya dulu ya saya eskal kenapa gitu. Saya ngerti. Bapak ingin mentertawakan dunia. Dunia itu lucu, lucu-lucunan. Dunia wala ibu apa? Wala ibu ya. Ya kan laku terus nilai konco-koncone kadang 3 kilo paling kilo ya selang laku. Nggak neng dalan ketemu angkot terus numpak angkot. Ya santai. Yang ngasih mobil. Soalnya bapak kalah. Mana nurun tengkulo-kulo ngebis di biasa gue mobil ini. Bapak ini terus gabungan mobil sebenarnya kadang melaku sampai angkor. Kadang supirnya jenis rotor kena bapak. Jadi tunggu di rasi itu. Mohon pulau ternon. Sekuyan. Enak jadi supir. Enak ya. Enak jadi kiai bantah-bantah lucu darah karo. Semua deh. Sing kula kenang bapak cerita debatnya wong melarat wong sugih niku paling tak kenal. Wong melarat itu nak poso kan tetap macul. Kadang macul buruh wong. Kan repot wis macul wis buruh wong. Protesnya wong sugih. Enak jenengan wong sugih. Poso turu ning omah ndelok TV. Kulo niku wong melarat. Dadi nek poso iku berat. Wis poso iki macul buruh wong. Umumnya wong melarat kan cara berpikir begitu. Kowe rasa tak warai kan nglakoni. Dadi maksudnya ora tak warai. Dia wis sugih enak. Lho enak jenengan. Kulo niku wong sugih. Ditangi turu ngopi. Sarapan pecel, mengke awan sithik rames, mengke sore nyate. Dadi sing kula tinggal mangan niku kathah. Nek jenengan kan biasa ra mangan.
Lagi wong melarat itu sadar kan wong melarat itu kan nggak tahu berpikir cara wong sugih. Jadi kan tadi diwarai cara berpikir wong sugih. Akhirnya sing melarat ikrar, oh nggih sami-sami berat. Wong sugih poso berat. Karena banyak yang ditinggal. Ya mau esok ngopi misalnya, pecel awan titik ramah. Engko awan gudeg engko. Pemene wong Surabaya nanun kan seneng jenenge makan-makan acara. Jebule ini semuanya ditinggalkan. Jenengan kan pun biasa ninggal ngoten sedanten. Wong jenengan tiyang melarat. Akhirnya nggih sami-sami repot. Niku kancane bapak. Bapak itu kanca sugih Surabaya. Nah bapak nape itikaf di masjid Ampel ngajak melarat. Nah dua orang ini debat ditunggoni bapak. Jadi kayu bos batik. Zaman itu sempat BMW. Wah itu angger itu. Angger tanggal 21 ngajak itikaf bapak. Marah nih bapak gue BMW. Kau naruhan. Mau gue itikaf. Ibu itikaf ning Masjid Tuban niku lagi 2 jam. Monggo iki medal golek sate. Jadi jedane iku nyate. Engko itikaf meneh. Monggo itikaf. Mangga 2 jam medal malih golek ketan. Ngono terus. Sing melarat yo melok. Dadi mau itikaf kok BMW amen jeda. Wiritane tiap 1 jam jeda. Sing melarat urung-urung kok leren. Wes ta. Ora rasane terus. Akhirnya barang sing sugih do metu sing melarat. Derek. Kalau gak ada rencana, nanti kalau nanggir umurnya mau tambah mau rencana punya itikaf seperti itu. Nah, di daftar monggo nanti itu. Itikaf jeda. Itikaf saya go BMB no. Sanggup. Ini jadi misalnya 21 yang Masjid Tuban, kok 23 yang Masjid Demak. Pokoknya boleh masjid wali-wali. Sing melarat iki karepe langsung full, maksudnya itikaf full. Sing suka tiap 1 jam jeda. Kiai ini seneng jeda santai wae. Wong cara kiai mau itikaf ning masjid ibadah nyenengno bakul yo. Kiai kan ilmune akeh, dadi bapak tenang ae. Lah aku kiai ning dhewe ibadah tenang ae. Santai ae. Ya karena tadi sebetulnya berpenampilan soleh kalau benar-benar gak soleh itu masalah. Man aron nasa fokoma inda minal khasyah bahwa munafik. Jadi orang yang mempertontonkan, memperlihatkan ke orang lain seakan-akan dia punya kelas khasyah, punya kelas takwa yang luar biasa, padahal dia takwanya biasa-biasa saja. Itu bahwa nanti kalau ada di Jawa itu biasa lain. Nanti sarah pulau mbah mun wong alim-alim wae poso ya biasa. Enggak terus over ibadah ya biasa. Sing luar biasa itu amal mereka. Tapi ya penampilannya apa? Biasa. Sarung kulong soleh-soleh orang terus sidik-sidik istighfar itu biasa. Bukan berarti mereka ada istighfar karena takut memperlihatkan kesalehan di luar kapasitasnya. Keman aron nasa fokoma indah minal khasyah bahwa munafik. Ini sarung kulong soleh-soleh ngalim-ngalim uripe ya biasa. Sarung kulong. Kalau orang bangun ketemu bapak ikut juga, ketemu top ikut juga. Kalau bolak balik orang alim-alim, ketemu ikut juga. Ya biasa. Ya karena tadi mereka adalah orang-orang yang menjaga keikhlasan. Warwiya annahu qol inna wa satana wa ta'ala harrama. Iku ngaramno sapa wa ta'ala jannata ing swarga ala kulli mura'in ing atase saben-saben wong sing riya, sing mempertontonkan amal yang di atas apa kapasitasnya. Wong riwayat hadis sapa Abu Nu'aim terus terakhir sing masalah berat wal ijabulan wong muk bangga biro iklan pendapat dhewe kayak sekarang setiap orang hanya mengkagumi pendapat kubunya sendiri dipek menangi dhewe cara Jawa itu termasuk kerusakan itu. Ain istisanu sing anggap apik muk biaklihi kelan akali wong dhewe wa tadbiri lan oleh ngatur awake dhewe. Jadi kalau aturan yang dia bikin dianggap yang terbaik, mengkritik orang lain, wah aturannya harusnya enggak seperti ini. Nah, ketika aturan versi dia dianggap yang terbaik, itu jenis ijab birro'yi, dan itu mari dunia rusak. Wa tarufu ulan ngrasa kumo luhur, rif'ah maknanya dhuwur, maknanya ngrasa kumo luhur, ngrasa paling tinggi, bidzalika kelawan aklihi wa tadbir walam. Oke pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga banyak manfaat dalam video ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton video kami. Kami admin Munir Channel mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.